selamat siang, selamat malam, dan juga selamat hari tua. Siang ini, Kok nggak bisa ya? gue udah ketemu lagi sama satu bintang tamu. Nggak sih, sebenarnya ini adalah teman gue dari kecil juga, waktu gue masih lucu-lucunya dan juga masih pernah lucu. Udah jadi, udah aman? Kayaknya aman ya. Oh, kayaknya aman. Tapi nanti kalau itu ada pertanyaan itu bagaimana itu? Oh iya, nggak Teka kedele ya. ciri, nggak kadele, iya benar. Terus gue gini aja. Nah, kalau nanti kan pertanyaan dari Gimana, sini Kak? ya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, mau cuman ini doang Iya, juga cuman aman. gitu doang. Selamat bertemu kembali dengan Asri Yuliani alias Ate. Juliana cuy. Maaf, salah. Yoi, siang ini sebelum gua akan balik ke Bandung, jadi gua harus ngobrol dulu sama teman gue ini. Dia sebenarnya adalah kita mulai dekat-dekat itu sebenarnya bukan pas lagi sekolah ya, tapi Bukan. pas udah keluar sekolah. 2015. 2015 dalam Ceritanya reuni kecil-kecilan. Oh, reuni kecil-kecilan. Terus habis saya gitu, karena kita sama-sama banci foto. harus foto ya. Ingat ya, kita di foto box berdesak-desak edan gitu. Itu tuh siapa aja sih? Aku, kamu, terus habis saya gitu ada teman kita namanya Iki. Oh, ada Ricky. Terus Ricky Irfan. Dari Irfan, terus Anggi Pratama kita panggil sama si Kido. si Kidong. Lu masih inget 2015 kita foto box? Ingat, soalnya gue kerja di Bali. Terus habis saya gitu emang benar-benar ngumpul reuni itu 2015. Gue inget awal 2015. Oh alah, awal 2015. Foto kita boxnya di mana sih? gini. Oh iya, kita semua gini anjir. Gila ya. Tapi dulu emang apa ya? Usum gitu ya, ada handphone juga dulu kan cuman Iya. book VGA berapa 0,5 Pokoknya VGA terbatas jadi ya foto untuk box. apa ya bahasanya, bukan memblow up ya, maksudnya membuat kita rada-rada glowing gitu. Oh, pakai filter. Iya, Dulu ada foto box. solusinya adalah foto box. Foto Dan box. mamang ini ya yang minta itu ya apa namanya? Filter. Minta filter, terus habis saya gitu mohon datanya di itu gitu, apa namanya, ditransfer ke Ditransfer. dia. Oh, iya. Jadi kita nggak cuma dapet hard copy-nya doang digunting-gunting gitu, enggak, kita juga dapet soft copy-nya. Oh, soft copy. Lu masih pegang nggak soft copy-nya? Enggak ya? Ganti handphone. Ganti handphone. Udah jadul pisan atunya 7 tahun lalu, gila. 7 tahun lalu kita waktu itu berarti masih SD lah ya, kelas 6. Nggak apa-apa, supaya kelihatan. Sekarang masih 25 iya. gitu. Enggak, 17. Oh, 17. Oke. Aku mah ada masih, iya, aku nggak tahu apa-apa ya. Kalau aku nggak lihat Bim gitu, aku juga nggak nyadar kita aku masih kita. Gue pernah enggak. Gue cukup pelupa orangnya ya. Ya, jadi enak kalau ngomong sama Ati tuh, suka gampang lupa. Kalau kita bikin kesalahan di masa lalu, dia pasti Saya lupa lah. maafkan. Oke. Oh, belum ada. Ya udahlah. Itu payu banget. Ati kemana aja udah sampai sekarang kan, dari 2015 kita Oke. sempat ngobrol-ngobrol sampai akhirnya 2022. 2015, oke. Gue masih single, lu juga. Terus habis saya gitu, sekarang 2022 gue udah pernah test drive, maksudnya udah pernah nikah, dan sekarang kembali single. Dan lo? Gue udah nit. Bisa dipotong Maaf gampang. ya, Iya, mohon iya. dimaklumi lah ya. Teman saya emang kayak gitu lah ya. Oke. Terus setelah 2015 lo berarti lo taken itu di 2000 berapa? 16. 2016 dan akhirnya lo pindah ke Bali dari berapa? Sebenarnya pindah ke Bali gue 2011. udah lama ya? Oh, 2011. 2011 gue pindah ke Bali. Terus habis gitu gue nikah di 2016. Gue balik lagi ke Tasik 2018. Ya sudah. Kenapa lo balik lagi ke Tasik? Sebetulnya pindah ke Tasik itu gara-gara banyak hal ya, banyak hal yang terjadi di hidup gue gitu. 2016 tuh pergejolakan terjadi adalah bokapku meninggal, cuy. Oh iya, Oke. turut berduka cita. Itu tahun berapa? 2016. 2016. Jadi sekian bulan setelah gue menikah gitu. Terus habis saya gitu, nyokap gue kan di Tasik sendiri. Lu nggak punya adik kakak? Ada adik satu, tapi pada saat terjadi itu kita di Bali. Oh iya. Nah, terus habis saya gitu, maksudnya di akhir 2016 semua bedol desa nih dari Tasikmalaya ke Bali. Kita pindahin nih usahanya dari Tasik ke Bali. Terus habis saya gitu 2017 pertengahan kayaknya ya, setelah pertengahan erupsi cuy Gunung Agung. Oh iya, di Bali. Perekonomian itu sangat turun
turun sekali. Jatuh banget. Jadi kita yang rata-rata nih ya di Bali itu kan bergeraknya di hospitality. Kebetulan kita bukannya warung makan ya. Warung makan. Jadi kan warung makan atau warung nasi itu beda nggak sih? Atau sama aja? Nggak tahu ya. Maksudnya warung makan karena kita juga nyediain nggak cuman nasi ya. Jadi kita ada jualan bakmi juga di situ. Ada coffee shopnya di situ. Ada gua kebetulan barista. Wih, barista sama pantesan si Ricky barista nyanyi belajar dari lu lagi. Enggak, maaf ya. Terus sampai saya gitu. 2017 terjadi erupsi. Jadi kita kehilangan kontrak sama sekian hotel. Kita kan kerja sama catering sama hotel tertentu. Mereka harus memberhentikan kontrak gitu karena nggak ada income. Iya pastilah. Kayak kita kemarin juga kan sama tuh, semua pengusaha apalagi di hospitality kan. Iya betul. Sangat turun ya. Dan lebih parah dari pandemi loh. Pandemi itu ada work from home. Iya. Tapi pada saat erupsi terjadi itu jadi pemutusan hubungan kerja aja gitu. Wow. Iya. Serem banget ya itu. Berapa bulan? Menahun. Iya, kecuali untuk hotel-hotel yang besar yang memang cabangnya bukan di Bali aja kayak Marriott ya. Kita Renaissance tuh kan kerjasamanya sama Marriott. Gue kerjasama sama Renaissance pada saat itu. Dia tuh kan di bawah manajemennya Marriott. Marriott kan di seluruh dunia, maksudnya ada jaringannya. Ada jaringannya. Terus kalau nggak St. Regis ya. Nah mereka tuh mengirim tenaga yang ahlinya itu untuk ditempatin di Dubai, yang rame-rame lah, di Hong Kong, di Bali masuk nggak sih? Kan itu ramai juga. Iya kan Balinya lagi erupsi. Erupsi berarti kalau gitu tenaga ahlinya ditarik lagi? Tenaga ahlinya ditarik, termasuk orang Indonesia. Gitu. Iya, jadi ditempatin terlebih dahulu di sana. Jadi tidak dilakukan pemutusan kerja untuk orang-orang yang kita sebut ahli ya. Tetapi sisanya yang kasihan di sini adalah PHK. Yang di PHK. Iya, karena mereka sudah tidak mampu untuk bayar. Income tidak ada. Nggak ada yang datang. Kalau gitu dapat pesangon atau nggak sih kalau PHK? Kurang tahu ya, karena kan ini maksudnya kayak di luar konteks perjanjian kerja. Yang terjadi adalah force major. Iya benar, force major. Bencana alam kan. Jadi gue kurang tahu ya kalau misalnya apalah di situ. Sekarang balik lagi ke hidup lo nih dari tahun 2015 kita mulai kumpul dan juga akhirnya sampai sekarang 2017, 18, 19, 20 dan akhirnya lo menikah itu tadi 2016. 16. Udah ada berapa anak? Satu. Bim namanya. Bim. Namanya Arya Bima. Kita panggil Bim. Gue pikir karena lu ngefans sama slang gitu. Mesti nanya juga kenapa Bim. Iya, kenapa Bim? Jadi selain pergelutan bencana alam, gue di 2016 pada saat gue belak-belakan ya. Gak apa-apa, it's okay, ini sharing. Iya. Pada saat 2016 juga terjadi pergejolakan nih di rumah tangga gue, padahal baru nikah. Maksudnya tidak menutup kemungkinan terjadi pada seseorang atau siapapun itu kan ketika menikah gitu, terus habis saya gitu dapat sekian masalah atau konflik apa segala macam. Nah kebetulan gue pun mengalami. Jadi pada saat gue hamil nih, nah itu kan sudah terjadi konflik. Jadi gue berharap nih, namanya Arya Bima tuh kan ksatria. Kuatlah dia. Terus gue juga teringat nih ada lagunya Slang, Bim jangan menangis. Nah itu juga jadi alasan kuat buat gue kenapa nama panggilannya adalah Bim. I hope dia tuh kuat dan akan tegar. Ada maksudnya akan sedikit tangisan saja di kehidupannya gitu. Gue berharap sih begitu. Intinya dia bahagia. Iya, amin. Dan dengan dengan segala macam yang dia alami, dia akan tegar dan sedikit tangisan di kehidupannya. Amin. Gitu. Mudah-mudahan gitu. Tapi by the way, gue sering dengar juga nih ya, ibu yang sedang mengandung itu kan dimanapun juga dokter pasti akan bilang lu nggak boleh stres gitu kan, lu jangan ada konflik. Nah konflik itu kan sangat complicated ya semuanya. Apakah salah satunya mungkin karena lu tadi bilang ada erupsi gunung, finansial juga jadi turun, atau lebih ke personal? Sebetulnya sebelum erupsi itu terjadi, nah ini
sudah menjadi masalah personal gitu. Sudah menjadi masalah personal bagi gue. Jadi sempat apa ya, kayak gue kan konsul ke dokter tuh tiap bulan lah ya untuk periksa kandungan gitu. Dokter ya sempat nyaranin, sudahlah berhenti kerja karena Anda stres. Cuman gue juga nggak mungkin bilang ke dokternya I'm getting stressed not from kerjaan gue gitu kan, tetapi karena intern gue. Dan memang sih kerjaan gue kayak misalnya mengharuskan gue untuk someday gitu pulang jam 2:30 pagi karena gue overtime. Ya, it's okay for me. Itu tapi lu lagi mengandung berapa bulan? Lagi mengandung, gue lupa berapa bulannya karena gue memang kalau kerja fokus. Jadi kalau misalnya ada kerjaan yang memang harus selesai pada saat itu ya gue selesaikan. Meskipun keadaan gue lagi hamil atau gue perempuan nih takut pulang malam gitu, nggak ada di kamus gue nggak ada. Jadi beresin semuanya. Ya harus memang beres gitu, harus memang beres dan itu memang memakan waktu pada saat itu dan harus ya overtime lah ya untuk bukan beberapa hari sih, maksudnya sewaktu-waktu gue overtime gitu. Berarti lu udah overtime, lu juga dalam keadaan masalah internal juga, mengandung juga. So, gimana selanjutnya? Oke, kita lanjut ke masalah. Oke, terus terang gue divorce. Ya, gue divorce. Why divorce? Jadi kayak misalnya gue niat sih beli barang ori. Datang reject cuy. Ya udah gue retur. Istilahnya gitu. Jadi lu benar-benar kayak ketipu. Banyak loh temen-temen gue yang cerita kayak gitu. Jadi sorry ya, bukan gue ngomongin orang lain, gue ngomongin pengalaman gue sendiri. Benar. Jadi ketika misalnya maaf nih ya mantan laki gue nonton apa segala macam, ini kisah kita loh gitu. Gue taunya loh, nggak, maksudnya gue taunya dia adalah orang yang sangat taat ya. Di Bali tuh kan masjid tuh jauh. Masjid jauh. Bukan tidak ada masjid ya. Masjid itu banyak tapi jauh. Sekalipun kalian umat Hindu juga di sana yang apa ya, maksudnya lebih mendominasi ya di sana ya umat Hindu, tapi tetap aja ke pura juga jaraknya jauh. Jadi nggak seperti di Tasikmalaya yang kayaknya satu RT juga ada masjid. Oke, di sana nggak ada. Jadi intinya dia adalah sebenarnya orang yang taat. Iya, dia taat. Azan atau waktunya sholat dia pasti pergi gitu kan. Kamu menjangkaunya pakai motor cuy. Oh iya, jauh, berarti itu kebayang kan, jauh lah. Jadi satu poin plus bagi gue yang gue kan soleha bang. Jadi soleha banget ya, alhamdulillah ya. Iya, gue ingin apa ya, maksudnya pendamping hidup lu juga. Kalau perempuan tuh kan butuh imam. Bener. Selain mendampingi hidup juga memperbaiki hidup. Oke, gue berharap sih begitu gitu. Dan dia adalah orang yang tidak minum. Cuy, di Bali nggak minum. Wow. Iya, gitu. Padahal kan tempat objek wisata. Ya, kalau laki-laki gitu kan dia, maksudnya gini, bukan gue apa ya, bukan gue mendeklar kalau misalnya laki-laki di Bali pasti minum, itu tidak. Tetapi di Bali itu jangkauan untuk meraih hal-hal kayak sekedar beli minuman yang beralkohol tuh sangat gampang. Lu tinggal pergi ke minimarket yang si Indo April gitu ya. Itu gampang lah ya, karena memang tempat wisata begitu kan. Iya, terus gitu, mudah dijangkau dan dia tidak minum. Oke, 1, 2. Pokoknya ada sekian hal-hal positif ya yang ya gitu. Jadi ketika dia melakukan PDKT sih, sebetulnya gue juga berterus terang pada saat itu gue umur mepet cuy pada saat itu. Lu dikejar target? Nggak dikejar target juga, nggak, semua maksudnya terus gini, sudah jengah untuk pacaran. Oke, iya, dan udah bukan saatnya lagi untuk pacaran. Jadi lu udah pengen serius. Jadi gini, gue kan gue tidak mau pacaran. Kalau lu mau serius, oke, kita nikah. Iya katanya cuy. Dalam waktu berapa lama tuh dia memutuskan untuk Oke-nya itu ya langsung pada saat gue ngomong dia langsung oke. Berarti lu nggak pacaran dulu? Enggak, gue 2 bulan doang. 2 bulan pengenalan udah gitu langsung kenal married. Udah lama. Kenal udah lama, tapi serius intens ya? Iya, intinya apa ya, kalau ABG sekarang jadian. Oke. Jadi gue bulan November pada saat itu, kalau gue tidak salah ya, gue saat itu kita memutuskan untuk menikah. Nah, gue kan kerja di perusahaan Jepang nih. Di mana libur itu dalam satu kurun waktu, satu sesi itu 1 tahun ya. Ada 2
2 sesi liburan. Kita ngadopnya karena ke Jepang, jadinya kita ngikut summer dan winter. Oke. Liburan summer itu sekitaran Juni, antara Juni sampai Agustus, lo boleh pilih di bulan apa. Nah, terus abis itu winter itu di bulan Desember Januari. Lo pilih bulan apa? Lo Itu mau baru bisa libur. cuti, ya mau cuti gitu. Berapa lama tuh biasanya libur summer lama tuh? Sebulan, 2 bulan? Oh enggak, maksudnya kayak around 2 minggu Oh, 2 sih, kayak minggu. gitu. Lumayan lah ya Lumayan untuk lah. perusahaan. Terus. Terus habis kayak gitu, jadi kalau orang lain nih nentukan tanggal kawin ya biasanya ya, nentukan tanggal pernikahan, terus habis kayak gitu pengajuan cuti. Nah gue enggak, mumpung ada nanti jatah cuti nih, yuk nikah. Oke. Akhirnya Kayak gitu. jadilah. Oke, maksudnya gini, dalam jangka dekat gue berarti bisa nikah itu di antara Desember atau Januari. Dan dalam jangka selanjutnya berarti di antara Juni sampai Agustus tadi. Oke, Ya. kita pilih di Januari. pada saat Januari. itu. Tahun berapa tuh? Tahun 2016. 2016 udah gitu semuanya berjalan lancar. Semua berjalan lancar, terus sampai saya gitu. Gue taunya nih ya. Setelah menikah berarti ini ceritanya. Iya. Setelah menikah. Pokoknya jadi identitasnya dia sebagai si orang itu yang katanya apa namanya, maksudnya sumber finansialnya dari ini bla 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 segala macam, ternyata tidak ada. Oke. So kalau misalkan gue detailin lagi, ketika lu pacaran, lu taunya kalau dia tuh penghasilannya dari A, B, C, D. Gue taunya dia pegang satu perusahaan yang memang punya dia, karena itu juga ada basicnya. Maksudnya gini, ada latar belakangnya ceritanya yang gue pun terlibat di situ. Oke. Maksudnya gini, pada saat itu dia kerja di orang luar ya. Dia kerja di perusahaan fotografi di salah satu hotel. Oke. Nah, ownernya adalah orang luar. Terus habis kayak gitu, apa namanya, orang luarnya ini cheating. Gue kan sahabatan sama temennya nih, satu kantor nih gue sama temennya dia gitu. Oke. Terus habis kayak gitu, ceritalah ke gue karena gue juga pada saat itu kerja di PMA kan, jadinya Apa itu PMA? penanaman modal asing. Kebetulan perusahaan Jepang, jadi gue juga terbiasa untuk ngurusin orang-orang asing, ngurus di imigrasi. Jadi pada saat itu terjadi apa namanya, maksudnya laki gue nih di-cheating orang. Dulu kan belum jadi, ya maksudnya baru kenal-kenal doang gitu. Masih tau lah nih si temennya ke gue, ini minta bantuan gimana nih caranya menangani orang-orang seperti ini. Oke, kita lapor imigrasi. Dan orang tersebut dideportasi. Deportasi Karena berarti cheatingnya kebetulan- dengan luar negeri. Karena kebetulan si orang luarnya ini tidak punya visa kerja, jadi kan gampang ya maksudnya buat mendeportasi. Mendeportasinya Dia gampang. usaha nih di satu negara yang apa namanya, yang punya, ya maksudnya ada aturan hukumnya tapi dia tidak mengikutinya gitu. Oke. Jadi ya udah, Paham. otomatis perusahaannya bisa diakuisisi dong. Oh iya, karena dia dideportasi. Nah, gue juga sudah tunjuk nih, oh silakan pengaturannya ke notaris apa gitu, karena gue juga ada kan langganan kantor gitu. Ternyata cuy, enggak, maksudnya pada saat itu kita ngiranya dia kan yang mengambil alih. Ambil alih, tapi Oke. ternyata si perusahaan sekian itu- tahun setelah kejadian itu, dan gue menikah nih, gue baru tahu, gue nikah Januari, gue baru tahu pas Februari bahwasannya itu perusahaan bukan punya dia. bukan punya dia. Punya dia. Punya Tahu dia gitu, itu adalah suami lo. tahu gitu kan pada saat kejadian itu dulu, ya gue aja yang akuisisi. Lumayan cuy. Iyalah, apalagi perusahaannya besar. Itu tadi perusahaan PMA tadi. Atau bukan? Beda ya sama tempat gue kerja. Beda. Oke, Beda. tapi itu perusahaannya nggak dikasih tahu lah ya. Nggak usah. Oke. Jadi kan sayang banget punya usaha di apa namanya, yang sudah berjalan di hotel bintang 5 Oke. kawasan Nusa Dua. Mahal cuy. Mahal. Dan udah gitu ternyata bukan punya dia. Bukan punya Tahu dia. gitu lu ambil Tahu aja. gitu pada saat kejadian gue aja yang akuisisi. Betul, karena lu juga terlibat di sana. Oh, pinter juga ya. Oke. Nah, Itu di sini, salah satu oke, masalah. Di sini juga jadi pelajaran ya bagi para perempuan. Ternyata penting banget ketika misalnya kalian berkenalan dengan satu laki-laki dan Berarti, mengajak menikah, itu KTBLC itu memang penting. KTBLC. Iya, penghasilan dari mana, Oh, terus kan. Bibit-bebet bobot lah Iya, ya. bibit bebet bobot.
Gue Gua juga dulu, pernah ini loh, apa namanya, punya beberapa teman cewek yang kalau cerita tuh Boleh gue minum ketipu. Oh iya silakan. Oke. jadi Jadi apa yang coba? ada yang ketipu. Yang terakhir aja ya, dia apa ya, sama juga entertainer juga. Oke. Jadi kalau misalkan tidak apa-apa kan, masih bisa dipotong. Oh, ini gue dulu gini Nih. aja lah. Nah, satu cukup Oke. persediaan. Nah, Terus jadi dia itu tertipu sama laki-laki yang dikenalin sama temennya. Dia bilang katanya dia kerjanya di sini, dia punya perusahaan ini, dia punya minyak, bla bla bla. Ternyata Oke. ketika menikah itu bukan punya dia, Oke. tapi dia bilang punya bosnya katanya. Dan ternyata dia sama sekali nggak punya apa-apa. Jadi malah jadi numpang hidup. Oh, Nah begitu. sama juga sih. Cuman bedanya ini sih kesalahan gue. Gue tidak pernah bertanya bahwa saya Nah. itu perusahaan punya lo bukan sih? Itu gue Karena lu percaya kan? tidak pernah tanya begitu. Karena lu percaya dengan ngehargain dia kan biasanya. Iya, gua Jadi lu segan. Maksudnya gini loh, gue dulu berprinsip perempuan tuh nggak usah nyusahin laki-laki gitu, maksudnya gitu. Karena gue pun punya penghasilan, ya oke lah, lo dengan penghasilan lo sendiri, gue dengan penghasilan gue sendiri gitu. Tapi ayo nih kita berjuang sama-sama membangun apa, misalnya gitu kan. Ya banyak ya yang mesti dibangun, entah itu misalnya usaha bersama atau misalnya ke properti, rumah apa segala macam, itu banyak. Tetapi di sini gue nggak pernah rewel gitu untuk kayak misalnya beli ini dong. Oh ya, lu bukan tipe yang kayak gitu lah. Terus habis gitu misalnya penghasilan lo berapa emang sebulan? Itu tuh nggak pernah gue tanya. Atau misalnya ya itu tadi, itu perusahaan punya lo emang Lu nggak cerewet lah ya? Enggak. Dan itu bukannya baik ya, maksudnya mungkin sometimes oke, begitu baik, tetapi ternyata untuk hal-hal krusial seperti ini, karena kita nih nikah nih gitu, hal itu memang harus dibahas. Harus dibahas dan harus tahu. Harus tahu. Ya, karena basicnya kan menikah itu kan kita sharing juga, saling mengetahui satu sama lain. Jadi betul. jangan sampai ada yang diumpetin. Iya, jangan Karena akan ada sakit yang hati nanti. Iya, jangan ada yang miss. Karena kadang nggak salah pun tapi miscommunication. Iya. Iya. kayak gitu. Kalau misalkan gue punya pertanyaan gini, ketika setelah menikah itu yang lebih berat itu adalah penyesuaian diri sendiri, atau lebih ke finansial, atau masalah apa yang kadang-kadang aduh ini nih gue nggak bisa nih, berat nih, kayak gue harus memutuskan untuk pisah. Kalau pengalaman gue sih sayangnya semuanya ya, karena ternyata habitsnya ketemu terus. Habit ketemu. Iya, jadi kebiasaan apa segala macemnya ketemu. Maksudnya ketemu tuh Ketika sudah menikah, iya, jadi ketika langsung sudah menikah. ketahuan. Oh gitu. Dan akhirnya ya si rajin sholat ini minum cuy. Akhirnya apa mungkin lu ngerasa gue kan ketemu baru 2 bulan dan udah kenal lama sebenarnya, mungkin dia masih ngeliatin sisi baiknya aja gitu. Enggak, gue mikir nggak mungkin, karena bukan 2 bulan gue kenal, karena Udah lama lah ya. apa maksudnya bisa dibilang sekian tahun. Oh gitu. Keren kan? Dan itu lu masih berteman sama dia di saat itu mah ya. Iya, jadi nggak iya. akan mungkin ditutup-tutupi lah. Nggak Biasanya mungkin. teman mah santai-santai aja kan. Santai aja lah Oh, gitu. Dia oke. juga maksudnya mengakui dulu gue minum bla 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 bla. It's okay. Oke. Pengalaman orang lain. Dan gitu akhirnya kan. dia minum. Akhirnya dia minum setelah kami menikah. Alasannya adalah mungkin dia Gue nggak nanya, gue sebel. sebel. Ya maksudnya gini, ya kecewa dong ya, maksudnya image yang awalnya gimana gitu kan, loh kok begini, gue kayak takjub aja, boro-boro nanya kenapa sih kamu minum, atau Apa mungkin itu kayak pelampiasan ketika dia lagi stres, atau itu berlanjut atau enggak sih? nggak sekali soalnya, Oke. nggak sekali. Dan itu lu masih hamil? Sedang hamil? Pas belum hamil, pas sedang hamil juga sama. Oke, tapi ketika setelah menikah itu jarak berapa bulan lu akhirnya mulai hamil? 4 bulan. Iya, 4 Januari, bulan. Februari, Maret, April. April itu baru isi. Baru isi. Dan lu divorce itu Gue tahun pisah itu tahun 2017 di bulan Juli saat anak gue jelang 8 bulan. yang 8 bulan. Berarti selama kurang lebih 1 tahun itu, 1,5 tahun ya tahun kami itu, bersama. apa yang membuat lu
tertekan banget sampai akhirnya oke, setelah Gue keluar. merasa semua tanggung jawab yang ada di rumah tangga itu kok gue yang nanggung gitu. Oke. Gitu aja sih. Jadi dia nggak punya plan sama sekali. Dia punya planning, tetapi nggak ada apa ya? Dia nggak ngerti kali. Maaf. Maksudnya kayak kita nih punya planning. Kita kan ada kayak how to do. Step pertama melakukan apa, kedua apa, ketiga apa, baru ya maksudnya si impian atau si rencana itu terjadi kan gitu. Dia planning punya, tetapi actionnya nggak ada gitu. Kayak main-main aja. Kayak main-main. Mungkin dia masih anggap itu pacaran atau apa, padahal sebenarnya ini udah menikah. Gue juga nggak paham sih. Tapi dia kayak misalnya nih ya, gue ada kerjaan gitu kan, maksudnya kan. Jadinya gue mikir selain mengharapkan penghasilan dari kantor gue, juga gue harus ada penghasilan hal yang lain gitu kan. Nah gue melakukan itu, terus habis kayak gitu ketika gue minta bantuan dia mau sebetulnya. Dia mau bantuan berupa ya maksudnya ininya tolong diginiin ya segala macam. Oke, dia bantuin gitu, tetapi kayaknya nggak punya pikiran, oh ini nih dalam kurun 1 bulan nih kewajiban gue bla 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 nih, yang hal inilah maksudnya uang bulanan, hal sederhana aja kayak misalnya gue bayar cicilan rumah tapi terus harus bayar cicilan kendaraan bla bla segala macam, asuransi. Nah itu tuh nggak ada rasa tanggung jawab untuk handling itu semua, dan dia pun tidak mau untuk tahu atau gimana. Kayaknya nggak mau tahu karena nggak pernah tanya. Misalnya gini ya, kan kalau orang yang bertanggung jawab nih minimal nanya aja dulu, ya ini pengeluaran sebulan berapa sih? Dan dia nggak pernah nanya. Enggak. Terus uang bulanan pun lu dapat dari selama lu menikah itu apakah? Dari sendiri aja. Di bulan pertama setelah menikah langsung? Ya. Wow. Surprise-nya adalah ketika gue tahu dia adalah karyawan orang lain itu kan Februari, dan Februari dia resign, mas bro. Oh, Februari dia resign padahal surprise. Padahal lu pikir itu adalah bos, dia adalah yang punya usaha. Iya. Gimana perasaan lu ketika tahu dia resign? Gue hancur. Gue ngerasa ya itu tadi lah ya, gue ngerasa dibohongi gitu. Tetapi life must go on. Gue juga pada saat itu nggak ambil pusing karena gue memang punya penghasilan yang alhamdulillah mungkin bisa mengcover semua sebetulnya. Tetapi ketika itu terjadi pun getting stressed lah ya. Makanya gue nyari alternatif lain di mana nih penghasilan tambahan gitu kan. Terus gue mesti melakukan apa? Dan gue yang cari solusi ya. Iya. Mungkin lo tipikal udah wanita mandiri di awal, terus ternyata ketemu dengan mantan lu yang dia nggak perfeksionis seperti lu. Padahal ya, sebetulnya dia harus meloncat lebih tinggi daripada gue. Satu, karena dia laki-laki ya. Maksudnya tuh kan laki-laki nih punya apa ya? Dari segi tenaga oke ya. Yalah, dia punya kelebihan lah. Ibarat kata orang tua itu adalah langkahnya panjang dibanding cewek. Langkahnya lebih panjang daripada cewek, bener. Nah itulah istilahnya. Oke. Kedua, dia menguasai sekian bahasa. Oh iya, karena dia di Bali. Dia pernah tinggal di Jepang loh. Oke. Berarti kan itu juga jadi poin plus dibanding gue. Sebenarnya dia juga kalau mau dia bisa jadi tour guide, dia bisa atau jadi apa atau di perusahaan gitu. Multinasional. Gue juga kerja di perusahaan Jepang, gue tidak mampu berbahasa Jepang, tapi kan gue bisa lo kerja di situ gitu ya. Maksudnya dia kan akan lebih mumpuni lagi daripada gue gitu. Iya. Soalnya dari spek skillnya dia lebih oke dari lo. Terus habis kayak gitu spek skillnya yang lain juga dia mampu fotografi, dia mampu. Sebenarnya apa karena dia malas aja atau enggak sih? I think begitu. Jadinya gue juga berprasangka buruknya begitu. Apa nih orang malas doang ya? Gitu kan. Atau lu sempet kepikiran nggak ketika lu lagi cooling down, terus udah gitu lu ngerasa oh karena suami gue mungkin baru resign, dia lagi banyak tekanan. Terus udah gitu dia mungkin butuh waktu untuk healing istilahnya sekarang itu. Jadi mungkin sebulan ini dia agak tenang dulu. Mungkin gue juga terlalu apa ya, maksudnya atau gue terlalu mendikte atau gimana? Gue terlalu keras ke diri sendiri mungkin ya sebelumnya. Jadi gue juga menganggap hal-hal itu tuh nggak perlu. Jadi gue menganggap hal-hal itu nggak perlu karena ketika lo pernah nggak sih ada satu pepatah bilang
air mata tuh tidak diperuntukkan untuk orang miskin. Nah di situ, di situ Jadi gua artinya tidak- kiasannya orang miskin yang istilahnya gini lah ya, orang tidak mampu itu nggak boleh nangis gitu, Iya, jadi nggak boleh sedih. gue tidak melabeli pada saat itu kami miskin, tidak ya, karena masih cukup lah ya. Cuma maksud gue di sini adalah kita nggak punya waktu untuk mengeluh, kita tidak punya waktu untuk bersedih, kita tidak punya waktu untuk aduh gimana ya. Oke, life must go on. Besok kita mesti makan loh. Dan tagihan itu running loh, maksudnya harus dibayar lo bulan depan gitu. Oh iya, Kan. Jadi gue terlalu keras atau emang harusnya berpikir begitu, gue juga nggak tahu. Sebetulnya sih memang iya juga sih. Karena gue ya realistis aja lah. Maksudnya gini, lo sedih atau lo bangkit, tetap tagihan itu mesti dibayar. Lo sedih lo atau lo bangkit, tetap besok lo mesti makan, mesti iya. jalan juga, bawa duit. Iya, kendaraan lo perlu bensin. Iya. Belinya dari Mas, maaf saya sedih, nggak bisa. Oke. Lo realistis sih sebetulnya. Iya. Oke. Paham. Dan setelah itu akhirnya selama lu mengandung itu terjadi terus. Iya, terjadi terus. Sampai akhirnya Bim Bim lahir. Oke. Itu semuanya masih normal aja sebelum perceraian itu. Gini ya.